Ini ada yang komen kangen sama konten Koko Driver yang dulu, ngobrol bareng penumpang, kemudian gak di blur. Terima kasih banget buat supportnya, dan terima kasih juga sudah selalu setia nonton konten-konten gue ya. Tapi seiring berjalannya waktu, bukan gue nyombong atau gimana ya, mohon maaf ya guys sebelumnya. Seiring gue bikin konten terus-terusan, orang makin banyak yang kenal cuy. Dari makin banyak dikenal orang itu, gue harus lebih menjaga privasi orang. Kita dalam creating a content ini, kita harus bisa membatasi diri juga ya. Kita harus bisa memilah-milah mana yang udah masuknya ranah privasi, mana yang masuknya tuh masih bisa dikontenin gitu. Makanya selalu gue bilang, gue ingatkan ke rekan-rekan driver lain, kalian itu pasang dashcam di mobil, itu 100% hak kalian, dan gak ada yang bisa nyalahin atau gak ada yang bisa ngelarang. Tapi kalau sampai kalian mengupload hasil rekaman dashcam itu sudah ada urusannya sama orang lain. Itu masuknya udah ke ranah pribadi cuy. Makanya kenapa sekarang setiap penumpang pasti gue blur. Karena seiring berjalannya waktu, orang makin banyak nonton konten gue, ya yang jadi penumpang pun gue harus jaga privasinya. Gak bisa sembarangan gue upload hasil rekaman dashcam ke sosial media gitu. Gak semua orang suka loh. Selain blur, bahkan kalau topiknya sensitif, suara pun akan gue rubah, gue tweak jadi nggak suara asli. Karena itu ranah pribadi itu, selain wajah, suara pun itu udah masuk ke suatu privasi yang harus dijaga. Makanya sekarang gue sama sekali nggak mau buka blur penumpang, karena ya itu, even penumpangnya juga oke-oke aja, pasti tetap gue blur. Jadi untuk kegiatan merekam di dalam mobil kita, di dalam mobil pribadi, pasang dashcam, terus ada rekaman kabin, itu sepenuhnya hak kita sebagai driver, karena mobil ini milik pribadi. Tapi untuk mengupload, mempublish muka orang lain itu butuh izin, dan ada yang namanya privasi, dan ada namanya undang-undang ITE. Nah itu yang harus diperhatikan sama rekan-rekan yang lain kalau baru mau mulai konten ya. Lebih berhati-hati lagi. Gila ya, lampu hijau loh gue bos, diterabas segitu kencang sama dia. Jadi kalau gue boleh berpesan, lebih berhati-hati lagi buat rekan yang lain yang baru mau mulai konten ya. Jangan sembarangan publish muka orang. Yang kedua, gue mau bahas kenapa gue nggak ngajak ngobrol penumpang lagi. Jawabannya karena gue mau gue yang jadi main karakter di konten yang gue bikin, bukan penumpang. Kalau dengan gue ngajak ngobrol penumpang, otomatis kalian yang menonton itu akan nungguin si penumpangnya malah nanti, bukan nungguin guanya. Gue liatin ada beberapa konten tuh kayak nyetir, terus dapat penumpang cewek, pembahasannya juga 18+ dan lain-lain. Nah kalau kita bikin konten seperti itu, yang jadi main karakter di channel itu adalah si penumpangnya. Orang atau audiens akan nyariin si penumpangnya doang. Kita sebagai konten kreatornya jadi nggak punya value, nggak akan ditunggu sama audiens. Makanya gue gak mau ngajakin ngobrol penumpang, karena gue mau bikin konten ya seputar gue. Gue si Koko Driver itulah yang menjadi objek dari konten. Gue tidak menjual si penumpang, tapi gue menjual diri gue sendiri. Yang akan berefek, si audiens akan nungguin guanya, nungguin gue sebagai konten kreatornya. Nah kalau udah sampai di tahap itu, kita sebagai konten kreator nanti mau bikin konten apapun, audiens pasti akan tetap setia nonton setiap kita bikin video lain lah dengan topik lain. Karena kita sebagai konten kreator udah nyiptain value kita sendiri. Jadi si audiens tuh sukanya tuh sama kita gitu, sama persona, sama personal brandingnya si konten kreator. Gue dari dulu tuh hampir nggak pernah ngajak ngomong penumpang tuh duluan, nggak pernah. Pasti penumpangnya ngajak ngobrol duluan, baru gue lanjutin gitu. Beda ya, kalau penumpang yang mau ngajak ngobrol duluan, berarti kita sebagai si driver, si content creator, itu sudah punya value. Nah itu yang penting. Orang sampai mau nanya ke kita, orang sampai mau penasaran sama kita tuh, menurut gue itu udah cakep. Jadi kalau gue boleh kasih tips lagi buat rekan-rekan yang lain nih, yang baru mau mulai konten juga, jangan jual penumpang, jangan objektifikasi penumpang, tapi objektifikasi diri kalian sendiri. Bangun personal branding, bangun value kalian sebagai konten kreator. Kesimpulannya, pokoknya kalau kita ngajakin ngobrol penumpang, audiens akan tertariknya tuh sama obrolan kita ke penumpang gitu. Jadi yang ditunggu tuh malah si penumpangnya kayak apa aja, terus nungguin yang cewek-cewek. Kalian tau lah kalau cowok kita kan suka nonton yang berbau-bau vulgar ya, nungguin cewek cantik, terus yang agak sedikit terbuka pakaiannya. Padahal menurut gue itu nggak ada value-nya nanti. Kalian sebagai konten kreator, diri kalian tuh nggak ada value-nya. Value ini berguna ya nanti kalau kalian sudah memang fokus di content creating, agency, kemudian brand,
mau collab sama kalian tuh, mau kolaborasi ya karena value kalian, karena persona kalian sendiri, bukan persona orang lain. Penting banget loh kalau kalian mau serius jadi konten kreator ya. Tapi itu semua kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, preference masing-masing. Kalau gue sih jalannya seperti ini, makanya kesimpulannya kalau untuk komen yang tadi, kangen sama konten Koko Driver yang dulu nggak blur penumpang sama ngajak ngobrol penumpang. Sebelumnya gue bener-bener mengucapkan terima kasih banyak buat supportnya. Terima kasih banyak sudah nonton konten gue juga. Tapi kalau soal blur, ya gue nggak akan bisa buka blur lagi. Dan ngajak ngobrol penumpang pun dari dulu sebenarnya gue nggak pernah ngajak ngobrol duluan. Bisa gue bilang 1 out of 10 aja. Sisanya gue dapat konten tuh ya karena si penumpangnya yang memulai interaksi duluan. Sekali lagi buat rekan-rekan driver yang baru memulai konten, jualah diri kalian sendiri. Objektifikasi diri kalian sendiri. Bangun value, bangun personal branding yang positif. Efek kedepannya itu cukup besar. Kalau kalian berharap bisa kerjasama, kolaborasi sama brand-brand besar, kemudian berharap bisa dapat endorse, ya bangun yang positif. Ya tapi kalau kalian hanya mengincar views yang gede, kemudian fokusnya hanya di AdSense YouTube, itu mungkin bisa dengan cara yang lain ya. Kalian bisa ulik sendiri lah. Soalnya ada beberapa orang yang DM gue di Instagram, itu bilang, kok gue mau mulai ngonten kayak lu, kok gue mulai ngonten nih terinspirasi dari lu. Harapannya yang mulai ngonten itu nonton video ini ya guys, jadi bisa nangkep tips dan insight dari gue. Sekian guys celotehan dari Koko Driver ya. Sekarang pas banget nih udah masuk ke Gading Serpong coy. Saatnya kita onlinein lagi aplikasi. Ini udah jam 10.50 ya. Kayaknya gue mau on beat sampai jam 12 lah maksimal. Ya elah, udah nyampe Gading Serpong bos. Dikasih orderannya, balik lagi ke BSD, ke Ayon. Ya udah, kita jemput aja deh. Ya, oh jangan masukin kita ke TikTok. Oh enggak, aman. Sekarang pasti di blur juga kok penumpangnya. Pernah diiniin masukin muka orang. Dulu orangnya sudah ngizinin, tapi begitu diupload mungkin viewsnya meledak gitu ya. Terus orangnya mungkin minder, jadi ya minta di take down habis itu. Makanya sejak saat itu nggak pernah saya buka blurnya, pasti saya blur semua buat privasi penumpang juga kan. Pernah nonton konten saya juga atau lewat di FYP ya? Di FYP. Oh, Emang untuk sambilan aja atau sering? sambilan sih. Memang dulu awalnya fokus di nge-Grab juga. Berarti lebih ke buat konten ya? Belakangan ini udah fokusnya di konten-konten aja. Pernah dapat penumpang yang aneh nggak sih? Pernah diajakin ke klub aja sih, ke klub bareng. Oh. Paling aneh itu doang. Grab kalau mau ganti gini balik modal loh. Kalau secara bensin sih enggak lah pasti. Tapi kalau misalkan sudah di blur, apakah kalau saya upload berkenan atau jangan sama sekali? Pengen tahu aja nih. Kalau aku biasa aja. Oh. Tapi kalau yang ini biasanya. Oh iya iya. Ya terserah sih. Aman. Suaranya diubah mas. Itu yang topiknya sensitif biasa saya rubah juga sih. Saya pas lagi edukasi juga karena banyak rekan yang lain udah mulai bikin konten kayak gini juga. Saya mau edukasi kalau penumpang nggak semuanya suka masuk ke konten. Nah ini pas ada contohnya soalnya. Jangan sembarangan ngupload konten gitu maksud saya. Makanya semua konten saya pasti saya blur. Banyak yang sering salah guna ini. Iya betul. Makanya saya mau mulai edukasi supaya driver online yang lain nggak sembarangan gitu kalau mau konten. Oke, sip. Thank you ya. Sama-sama. No guys, pas banget tuh gue terima orderan yang barusan ya. Langsung dapet contohnya kan, bahwa nggak semua orang tuh mau masuk sosial media. Ya itu memang udah hak setiap orang. Kita nggak bisa maksain, nggak bisa kita ngomong, alah kayak siapa aja lu, sok ngartis lah, sok penting lah. Nggak bisa ngomong gitu juga. Karena kita sudah masuk ke ranah pribadi, ke privasi orang. Nggak semua orang tuh mau gitu mukanya terpublish di sosial media. Bener-bener langsung dikasih contoh gue. Makanya langsung gue share ke kalian juga. Dan yang penumpang barusan gue udah minta izin untuk di-upload, untuk edukasi juga, kepentingan edukasi ya. Dan sudah gue notes juga kalau di bagian penumpang akan gue blur.